بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. بلغ مقاصدنا لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب. سيدنا واغفر لنا ما مضى كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يا ذا بمختتني يا ربي. سيدنا هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي. المصطفى قاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh ar-rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi war ruh wal khamisu 46 paling bawah wal khamisu halaman 46 sebelah kanan paling bawah 3 baris dari bawah. Wal khamisu an yubakkira li sima'il ilmi la siyama yakni dikasih tasydid siyama la siyama. Huruf ya ini paling berat kalau dikasih tasydid ya. Dikasih tasydid dan sebelumnya kasrah itu susah itu. Iyyaka siyyama. Kalau iyyaka masih mending karena ya ini panjang gampang. Iyyaka. Kalau ini siyyama pendek berat. Siyyama. Ya-nya kasih tasydid. La siyyama al haditsu wala yuhmila disambung wala yuhmilal ishtighala bihi wa bi'ulumihi wan nazri bisa juga wan nazra, boleh dua, wan nazra wan nazri. Nanti diterangin alasannya apa. Jadi ada dalam nahwu
harokat yang bisa dibaca beberapa kali, cuma berbeda paham, berbeda makna. Makanya orang tua dulu kalau ngucapin hadis apa ngomongnya? Misalnya kiai ceramah, habis misalnya qala Rasul an Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, habis selesai hadis biasanya ngomongnya au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu tuh adabnya tuh. Sekarang kita jarang dengar kayak gitu. Jadi kalau ada para asatidz ceramah, habis baca hadis biasa ada kalimat au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu artinya au kama qala Nabi itu maksudnya gini. Saya tadi barusan baca hadis, tapi karena takut salah, ngerti nggak? Karena takut harokatnya salah, atau ada riwayat yang mirip kayak gini tapi berbeda, maka au kama qala Nabi, saya ucapkan begini atau seperti yang Nabi ucapin. Ngerti nggak maksudnya? Saya ngucapin ini nih, atau saya ngucapin yang maknanya sama dengan yang Nabi ucapin, karena lafaznya belum tentu sama. Nabi itu bisa ngomong satu, ada 10 sahabat dengar, itu 10 juga bisa beda lafaz, tapi pahamnya satu. Seperti apa yang mirip-mirip itu ya? Banyak sebenarnya. Kayak gini nih, an-nadzafatu minal iman. Ya, walaupun ada banyak yang mengatakan itu hadis termasuk minal apa? Minal dhaifah ya, hadis yang dhaif. An-nadzafatu minal iman. Ada lagi satu makna tapi lafaznya beda banget. Asy-syatru apa? At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu separuh dari iman. Jauh banget lafaznya. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ada lagi at-tuhuru, kesucian, syatrul iman, separuh dari iman. Satu makna nggak? Satu makna, cuman sahabat dengarnya tahu yang mana ini yang benar. Nah, maka nanti dalam ilmu hadis ada yang lebih sahih mana gitu. Kayak gitu sebenarnya sederhana. Makanya orang tua dulu selalu mengatakan au kama qala Nabi itu ya. Jadi wa bi ulumihi wan nazri atau wan nazra bisa dua. Itu salah satu dalilnya, hujjahnya. Fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi, pendek, wa lughatihi wa tawarikhihi itu waw tuh, wa tawa tuh waw tuh, bukan ra. Maaf, fotokopiannya kurang jelas. Wa tawarikhihi pakai kha. Wa tawarikhihi wa ya'taniya bisa juga iya-nya dimatikan, wa ya'tani bisa juga. Wa ya'tani, jadi ya-nya boleh sukun, boleh juga fathah. Wa ya'taniya boleh. Awalan sini biar kelihatan. Awalan bi sahihil Bukhari. Oh Habib, bebas Bib, mau di mana aja. Bi sahihil Bukhari. Bisahihil Bukhari. Ini makin kesini makin seru nih pelajarannya. Maksudnya makin kayak lebih tajam, lebih mengerucut. Kalau kemarin-kemarin lebih umum. Bisahihil Bukhari, ya-nya dikasih di sukun. Wa muslimin. Itu minnya itu dikasih, itu sebenarnya apa itu? Tanwin ya, cuma terlalu rapat jadi kayak kasrah biasa.
wa muslimin summa baqiyatil kutubi, ya-nya dikasih tasydid, baqiyatil kutubi. Sambung lagi dari depan, summa baqiyatil kutubil usuli, nyambung tuh. Terus nyambung sampai ke depan, summa baqiyatil kutubil usulil, summa baqiyatil kutubil usulil mu'tamadati, nyambung semua tuh, panjang. Summa baqiyatil kutubil usulil mu'tamadati. Tuh idofah. Gandeng 4. Jadi truk tronton. Mobil truk tronton, bacanya nggak boleh putus. Fi hadzal sya'ni kamuwatta'il imami, kamuwat itu mim ya, kamuwatta'il imami, itu jalan dari sini kencang banget nih, kayak jalanan umum, sampai lupa kira-kira jalanan umum kencang. Kamuwatta'il imami Malikin wasunani Abi Dawuda wasunani Abi Dawuda wan Nasa'i wabni Majah wa jami'it Turmuzi. Turmuzi ini unik, bisa dibaca 3. Turmuzi, Tirmizi, Tarmuzi. Turmuzi. Ini nama daerah. Udah selesai sampai situ aja. Ini temanya unik nih ya, tentang mempelajari ilmu hadis. Walaupun kita belum sampai, tapi kita perlu tahu gambaran. Coba Pak dibaca. Wal khamisu. Lisima'il ilmi wala yuhmila wala yu pakai ya kutubi pendek. Mu'tamadati.
Fi hadzash itu sini sin gede ya, dikasih gigi, kurang jelas giginya tuh, semuanya tuh dikasih gigi, sin gede tuh. Dawud. Wan Nasai sin kecil. Ibnu Majah. Wes. Papa Ade ini sering ngaji nahwu dia, bisa. Ini tulisan aja kurang bagus nih ya, kitabnya kurang jelas. Ya Bang Agus, wal khamis. Santri semua nih. Yubakkir. Wis. Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salah dibenerin. Oke. Wal khamisu ayyubakkira li sima'il ilmi la siyama al haditsu. Nah kalau yang begini boleh diputus. Kenapa? Karena harokatnya berbeda. Kalau yang tar di depan tuh summa baqiyatil kutubil usulil mu'tamadati itu kasroh. Bacanya jangan sampai putus, ngerti nggak? Nah kalau yang ini la siyama al haditsu, jadi secara intonasi itu emang berbeda. Lebih lagi, tuh. Apaan hadis? Ngerti nggak? Lebih lagi, apaan hadis? Tapi kalau yang di depan itu kalimat gandeng, nggak boleh diputus cara bacanya, berbeda tuh ya. La siyama walaupun ada alif lam boleh diputus itu. Jadinya al mubtada sebenarnya. La siyama al haditsu wala yuhmilal istighala bihi wa bi'ulumihi wan nadhri atau wan nazra, bisa dua ya, fi isnadihi. Nah ini yang kemarin kita belajar, ada alif kejepit itu dimatikan fisnadihi, tapi ini nggak boleh. Nah ini bedanya. Yang bikin ini nggak boleh atau tidak yang bikin ini boleh atau tidak boleh itu nanti kalau kita belajar nahwu ada istilah kata kerja sama kata benda. Kalau kata kerja itu disambung, tapi kalau kata benda kayak gini, fi isnadihi bisa diputus, bisa juga disambung, fisnadihi, tapi itu langka, hanya pada kejepit pada saat orang mengucapkan syair. Yang afdal itu diputus, fi isnadihi. Tergantung nanti ada jumlah istilah rubai sulasi nanti. Kalimat asalnya tiga atau 4. Wan nazri fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi wa tawarikhihi wa ya'taniya awalan
bi sahihil Bukhari wa muslimin thumma siapin apa sih baqiyatil kutubil usulil mu'tamadati. Kepada kata thumma baqiyatil kutubil usulil mu'tamadati. Mu'tamadati. Ulang. Summa baqiyatil kutubi pendek. Perhatikan. Ulang lagi. Summa baqiyatil kitabil. Makin ngaco. Ulang, konsentrasi pelan-pelan. Baqiyatil kutubil usulil mu'tamadati. Nah, masih ngijak. Udah benar tapi. Ulang lagi, lancarin. Summa baqiyatil kutubil usulil mu'tamadati. Yes. Fi hadza sya'ni kamuwatta'il imami Malikin wa sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Majah wa Jami'it Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu. Enggak ada pertanyaan ya. Harusnya giliran siapa? Lupa saya ngingetin terus. Ngutang tuh berarti tuh. Yang nomor malam ini berarti ngutang. Diingetin tadi di grup. Wal khamisu, dan adab yang kelima. Yang kelima daripada adab pelajar terhadap pelajarannya. Dan apa-apa yang dijadikan pedoman terhadap syekhnya. Jadi perhatian pelajar kepada pelajarannya. Ini udah masuk adab kelima. Apa saja yang harus diperhatikan? Ini penting. Wal khamisu, dan yang kelima wal khamisu, dan yang kelima ayyubakkira, hendaklah yubakkira, berpagi-pagi. Bakrah, Abu Bakar. Kenapa dinamain Abu Bakar? Abu Bakar. Bakar itu pagi. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya kan? Maha suci Allah bukratan pagi-pagi, wa asila dan sore hari. Jadi maha suci Allah baik di pagi maupun sore. Artinya kita tidak, kesucian Allah atau kita mensucikan Allah tidak terputus sepanjang pagi dan sore. Itu maksud dari wa subhanallahi bukratan wasilah. Abu Bakar atau Abu Bakar, kita bilang Abu Bakar, bahasa Arab Abu Bakar. Bakr, kafnya itu disukun. Abu Bakrin, bapak yang berpagi-pagi. Kenapa? Karena dia orang yang pertama masuk Islam dari kalangan, jangan lupa, bukan pertama kali. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Jadi dibilang bapak yang berpagi-pagi atau bapaknya pagi hari. Bapak yang berpagi-pagi masuk Islam. Dialah orang yang sebaya dengan Nabi Muhammad, agak tua sedikit. Sekitar 2 tahunan. 2 tahun atau 5 tahun. Sebaya sama Nabi, tapi dianggap lebih tua dari Nabi. Dianggap lebih tua dari Nabi karena usianya beda 2 atau 5. Ada lagi yang masuk Islam pertama juga dari kalangan anak muda, Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dibilang pertama masuk Islam siapa? Dari kalangan mana? Ada lagi pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan, Khadijah. Ada lagi masuk Islam dari kalangan budak, ada lagi. Lupa saya namanya siapa? Kalangan budak. Siapa namanya? Kita cari lagi. Baru baca Baru baca kitab sejarah padahal kemarin. Ada 6 golongan atau 6 orang yang termasuk pertama kali masuk
Islam, ya. Tapi sesuai dengan itunya masing-masing. Wal khamisu, dan yang kelima, ayyubakira, hendaklah yubakira, berpagi-pagi itu si santri. Berpagi-pagi itu si santri ngapain? Lisima'il ilmi, untuk mendengarkan ilmu. Jadi afdolnya belajar sebenarnya ba'da subuh atau bahkan sebelum subuh. Kalau kita nyantret di Gontor, di Darul Muhammad Dakwah, di Jawa tuh di Sidogiri, di mana lagi? Di Lirboyo, itu jam 3 udah harus bangun. Nggak bangun digeprak pakai rotan. Tapi parah lagi disiram air. Jam 3 udah harus bangun, ngapain? Mandi subuh wudu, mandi. Habis itu sambil ini tahajud, sambil tahiyat masjid, terus itikaf, ngapal tuh. Terserah ngapal pelajaran atau ngapal Quran pagi-pagi sebelum subuh. Nanti masuk dah azan tuh. Begitu azan, selesai azan baca dah tuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kalau di pesantren gitu. Baru dah subuh, habis subuh wirdul latif biasanya. Ada juga ya sebagian yang rotib haddad, rotib atos, macam-macam. Ya. Pokoknya wirid aja. Habis wirid barulah ngaji. Kalau Jumat biasanya baca kahfi. Kalau di Darul Islah itu tiap subuh baca Yasin. Jadi Yasin itu subuh sebenarnya afdalnya. Baca Yasin habis salat subuh, wirid ba'da salat biasa tuh subhanallah apa segala macam. Habis itu surat Yasin dah. Habis surat Yasin baca wirdul latif. Pagi-pagi tuh. Baru habis itu ngaji lagi hafalan. Mending ngaji yang ringan, ngaji nahwu pagi-pagi. Bayang. Ngaji yang berat. Kalau mau refreshing ya refreshingnya ngaji yang ringan, nasihat atau refreshing buat santri. Jadi sebenarnya afdalnya belajar sampai pagi. Untuk menyerap informasi itu pagi sebenarnya. Tapi karena kita kebutuhan beda-beda maka diganti-ganti. Tapi bagi seorang pelajar khusus dia harus berpagi-pagi. Jadi yubakira di sini bukan berada di pagi hari, bukan. Bukan berada di pagi hari. Kalau berada di pagi hari itu asbaha. Ada istilah asbaha. Allahumma asbahtu wa amsaitu. Ya Allah, aku berada di pagi hari dan aku berada di sore hari. Itu asbahtu, saya berada di pagi hari. Tapi cuma ada di pagi hari doang. Artinya emang saya ada di pagi hari, emang saya bangun. Itu asbaha namanya kalau bahasa Arab. Tapi kalau bakkara yubakiru, memang paksain bangun pagi. Ngerti nggak nih? Jadi yubakkira di sini ada penekanan, ada bimakna tasydid, bimakna talmih, bukan talmih, ilhad, bimakna pemaksaan. Ayyubakkira, hendaklah itu si santri memaksakan diri bangun pagi. Jadi yubakkira itu ada penekanan di situ. Beda kalau asbaha yusbihu subuh pagi bukan? Salat subuh dibilang salat subuh kenapa? Karena salatnya di pagi hari, salat pada waktu terang. Sobah apa sobah? Sobah lampu. Misbah lampu bukan? Misbahul munir, lampu yang menerangi. Julukan buat Nabi Muhammad al-misbahul munir, lampu yang menerangi. Sobah itu pagi. Jadi sholat subuh, sholat yang ada di pagi hari kan udah terang. Maksudnya udah terang, kagak saya subuh gelap. Iya deh. Kebiasaan bangun terang, perasaan subuh gelap. Kalau orang yang biasa bangun jam 1, subuh itu udah terang. Saya contohnya. Buktinya kalau udah bangun subuh, udah batal bikin risol. Kenapa? Karena udah kesiangan. Orang bangunnya harusnya jam 1. Jam 1 udah mixer, terus 1:30 udah harus di kompor itu. Kalau bangun jam 3 ya udah mendingan libur, nggak bakal kubar. Udah pengalaman itu udah. Kalau udah bangun jam 2:30 saya udah pasti kesiangan udah itu. Udah mendingan nyerah ya udah. Itu buat orang yang emang bangun malam
subuh itu udah siang. Jadi buat para nabi, para wali, sama para tukang risol. Pokoknya orang yang kerjanya pagi itu subuh udah siang. Nah kalau kita subuh perasaan pagi, biar bangun jam 10 ya pagi subuh. Jadi subuh itu sebenarnya istilah buat sholat pada waktu terang. Jadi yang dibilang malam itu bukan subuh malah, yang dibilang malam itu ghasaqil lail, itu tengah malam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya malam dan siang itu jam 1 tuh waktunya gelap gitu. Jam 1, jam 2 udah mulai terang. Ayyubakkirah, hendaklah dia memaksakan diri berpagi-pagi. Jadi bisa dihitung jam 2, jam 3. Pokoknya waktu-waktu sahur. Waktu-waktu apa? Sahur. Makanya ada qasidah tuh. Waktu sahar bihi yatib al-hallah li safa wa bihi yajudul ajib bil fadlila lil wafa. Tanya tuh yang tukang ngaji, ngerti gak? Yang suka sholawatan ngerti gak kira-kira? Gak bakal ngerti kalau nggak ngaji. Tapi masih bagus, masih sholawatan ya. Waktu sahar, pada waktu sahur tuh. Waktu sahur itu bahasa Arab waktu sahar. Bih yatib, pada waktu itu yatib akan terbaguskan. Al-hal yaitu keadaan di ahli sofa, bagi orang yang sofa, orang yang mensucikan diri, orang-orang sufi ya. Jadi orang sufi itu bangunnya malam, bukan subuh baru bangun, tengah malam baru udah bangun, jam 1 udah bangun. Itu tidurnya Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau tidur isya ya, jadi dia habis maghrib dia makan, dia olahraga sebentar, dia tidur. Isyanya ntar jam 10. Sengaja memang supaya bangun agak awal. Jadi habis maghrib itu dia tidur. Nanti isyanya jam 10. Nah, jam 10 habis sholat isya sebentar tidur lagi. Ini raja bukan tukang, jangan lupa raja. Raja mah bebas. Tidur lagi tuh, bangun lagi jam 2. Jam 2 tahajud apa segala macam, dekat subuh tidur lagi. Ini uniknya Nabi Daud. Tapi subuh bangun. Kalau kita tidur lagi, lanjut terus sampai jam 10. Makanya kata Nabi, ahabbul kalau nggak salah nih lafaznya, ahabbul a'mal atau ahabbul ibadah indallahi ibadatu Daud, atau dalam lafaznya ahabbus saum, ahabbus siyam indallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah itu puasa Nabi Daud. Kenapa? Karena puasa Daud puasa besok tidak, malamnya bangunnya begitu. Nah kita puasa Daud bangun malam 14. Kalau kita puasa Daud itu ada hajat tuh, kontrakan gak kelar-kelar, nih puasa Daud kalau kita. Ntar udah kelar hajat berhenti dah. Atau lagi kena gula, divonis sama dokter, gula lu tinggi, wah langsung puasa Daud deh. Langsung beli cek alat gula tuh, cetek. Terus gulanya turun, udah berhenti puasa Daud. Padahal puasa Daud itu seumur hidup sebenarnya. Makanya dalam sebuah torikot, dalam sebuah tirakat nih, kalau kita ngikut tirakat, misalnya ada satu tirakat yang mengamalkan puasa Daud. Biasanya tuh kalau udah 4 bulan putus, itu misalnya 4 bulan, tiba-tiba bolos nih sehari, itu dari 0 lagi dia harus ngulang. Ini bukan hukum dari Nabi Daud ya, bukan. Nabi Daud mah bebas. Tapi kalau kita ikut satu torikot, putus di tengah jalan, maka harus ngulang dari awal. Artinya yang 4 bulan itu udah dihitung 0 resikonya kalau ngikut tirakat tuh. Misalnya dalam sebuah tirakat, misalnya kita target 2 tahun, putus 4 bulan, maka harus dari 0, kodok lagi, ulang lagi dari awal. Tapi itu hanya torikot, artinya penegasan, pendidikan ya. Kalau Nabi Daud bebas, kita mau puasa Nabi Daud boleh, nggak apa-apa, bebas. Cuma Nabi Daud itu begitu, makanya dicintai oleh Allah. Jadi tidurnya awal-awal. Nabi Muhammad juga tidurnya awal-awal. Nabi Muhammad tidur awal-awal. Jadi kalau misalnya Nabi itu berjamaahnya sore, maka habis isya pasti tidur. Kalau sebelum isya tidur, pasti jam isyanya itu jam 10. Itu Nabi Muhammad kayak gitu. Wal khamisu ayyubakkira, hendaklah berpagi-pagi itu si santri lisima'il,
Boleh simak, boleh sama sebenarnya, tapi kebanyakan simak ya. Li sima'il ilmi, untuk mendengarkan ilmu, untuk mendengarkan. Makanya kebanyakan ngaji pagi ngaji kuping. Itu betul itu. La siyama itu satu kata. La siyama lebih-lebih lagi. La siyama lebih-lebih lagi. Al haditsu. Lebih-lebih lagi ilmu hadis. Ilmu hadis apaan? Ilmu hadis adalah ilmu tentang pengetahuan tentang kalimat kata-kata dari Rasulullah. Baik mendengarkan hadis, menghafal hadis, atau memperdalam istilah hadis. Jadi dalam ilmu hadis ada dua, ada hadis riwayat, ada hadis diroyat namanya. Kalau hadis riwayat kita ngapalin doang udah, ngapalin hadis. Tapi kalau hadis diroyat itu kita harus mendalami, memahami siapa orang di dalam ilmu hadis itu. Misalnya an-anu itu per orangnya kita harus tahu tahun berapa dia lahir, ketemunya sama siapa. Makanya dalam ilmu hadis satu baris hadis, bukan satu hadis, satu baris itu bisa dibahas 2 lembar dalam ilmu mustalahat hadis. Ilmu mustalahat ya, bukan ilmu hafal. Kalau ilmu hafal anak kecil, Imam Bukhari umur 10 tahun udah hafal 10.000 hadis, itu ngapal, tapi belum memperdalam diroyah. Diroyah itu artinya bagaimana hadis itu didapat. Diroyah, daro itu mendapatkan. Jadi diroyah adalah bagaimana hadis itu didapatkan. Ini orang ini namanya siapa, misalnya namanya Anas ini siapa? Oh, Anas itu begini, tahun sekian dia ketemu imam ini itu. Anas ini dijuluki siapa? Dia pembohong atau tidak? Dia jujur atau tidak? Apakah budak sebelah misalnya gitu? Atau apakah dia misalnya ingatannya lemah? Atau misalnya matanya buta, misalnya, itu jadi hukum itu. Kelemahan kekuatan hadis bisa dipertimbangkan dari orangnya. Itu diroyah. Makanya satu hadis bisa panjang banget. Maka orang yang berjuluk Al-Hafiz zaman dulu, perhatikan nih, Al-Hafiz zaman dulu orang yang hafal ilmu hadis, bukan ilmu Quran. Bukan hafiz Quran. Kalau sekarang Al-Hafiz Quran. Anak kecil hafal Quran dibilang Al-Hafiz. Mahasiswa hafal Quran dibilang itu bid'ah itu. Bid'ah. Giliran kita maulid dibilang bid'ah. Nah, giliran dia udah hafal Quran 30 juz dibilang, zaman dulu kan ada istilah hafiz begitu. Yang namanya al-hafiz pastilah orang yang hafal ilmu hadis. Makanya ada istilah dalam ilmu hadis, ada imam namanya Az-Zahabi. Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Ada lagi Al-Hafiz Al-Iraqi. Orang yang otaknya itu hanya buat ilmu hadis. Dia paham betul rijalul hadis. Jadi sekelas Al-Hafiz itu minimal dia harus hafal 300.000. Bukan 300, bukan 3.000, bukan 30, 300.000 hadis. Bukan hadisnya doang, tapi diroyahnya. Saya menghafal hadis dari guru saya menghafal hadis dari guru saya si Ano, gurunya dia menghafal dari gurunya si Ano, sampai ketemu ke atas. Dan orang-orang itu dihukum. Guru saya si Ano ketemu si Ano pada tahun sekian, dia meriwayatkan hadis dari tahun sekian. Bunyinya begini. Diriwayatkan di tempat Ano pada tahun sekian, bertemu tanggal sekian, bulan sekian. Itu berpengaruh sekali. Panjang banget. Tuh. Jadi jangan dikit-dikit hadisnya sahih apa dhaif Ustaz. Gua aja kagak paham. Sok-sokan. Apa yang udah dikutip di dalam kitab, apa yang guru sudah katakan begitu, kita ikut. Kita kan orang awam. Zaman sekarang udah nggak ada orang alim, orang awam semua. Kayak ada kelompok sebelah mengatakan hati-hati belajar kitab Ihya Ulumuddin, karena di dalamnya banyak hadis dhaif, bahkan ada yang palsu. Bagusnya, perhatikan ini, bagusnya kita masih punya sosok seperti Ustaz Abdul Somad, teliti, galak. Penting orang galak gitu. Walaupun banyak hal yang saya tidak cocok sama Ustaz Abdul Somad, misalnya beliau terlalu memilih sosok si A, si B. Tapi dalam keilmuan itu luar biasa, perlu orang kayak gitu. Begitu juga Ustaz Idrus Ramli, galak juga itu, dibilang singa aja, galak juga. Walaupun ada yang saya tidak cocok, misalnya dia konflik dengan Said Agil Siraj.
Sampai dia mendirikan NU garis lurus. Padahal NU kan nggak ada garis lurus. NU ya NU udah satu. Itulah uniknya ulama. Ya. Makanya kata Nabi yang namanya ulama bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kita niru ulama yang mana saja insya Allah dapat petunjuk. Ulama keras perlu, ulama lembut juga perlu. Jangan saling menghina. Yang repot ini kalau udah ngafirin. Ada ulama lembut, diam aja di rumah, nggak mau ikut demo. Dibilang pengkhianat negara, ini kagak bagus. Kadang-kadang kita serba salah, yang demo kita nggak katain, kita yang di rumah dikatain. Ini jadi ribet nih begini nih. Kadang-kadang orang yang suka berdemo itu wataknya agak keras. Jadi yang lembut ini dianggapnya lu lemes banget jadi ustadz. Tuh, padahal nggak begitu. Bisa jadi kerjaannya lebih banyak. Mungkin dia lemes karena dia udah kecapean, muridnya banyak. Tapi nggak usah deh. Jadi nggak boleh saling menghina sebenarnya. Salah. Harus tengah-tengah. Ya, harus tengah-tengah. Kita contohlah Habaib Solo. Habib Anis tuh. Nggak pernah menghina orang. Habib Jindan gitu. La siyama al hadis, lebih-lebih lagi ilmu hadis. Hadis itu bisa bermakna kalam, bisa bermakna kejadian hadis. Tapi dalam hal ini bermakna kalam, kalamnya Rasulullah, kalamnya Nabi. Wala yuhmila wala dan janganlah dan tidaklah dan janganlah yuhmila menyia-nyiakan, mengabaikan hamal itu kosong artinya, hamal kosong. Nih, ada huruf H yang nggak pakai titik, namanya apa? Huruf H kecil. Tapi kalau dikasih titik namanya apa? Fa. H yang nggak dikasih titik dalam bahasa Arab diistilahkan muhmalah, huruf yang tidak dikasih titik. Jadi kalau orang dulu baca kitab Gundul nih, karena takut salah, sampai disebutin al-ha'ul muhmalah, huruf H yang tidak dikasih titik. Nah kalau kita anak bocah juga tahu huruf H nggak dikasih titik, tapi di dalam kitab kita pasti disebutin al-ha'u al-muhmalah, huruf H yang tidak dikasih, untuk negesin bahwa ini bukan kho gitu. Padahal udah jelas kagak ada titiknya, tapi buat negesin itulah. Tapi kalau misalnya huruf ta di atasnya ada titik 2, ya huruf ta ya pasti titiknya 2 di atas. Itu masih disebut musannah, at-ta'u al-musannah, ta yang dikasih 2 titik. Ada lagi huruf sa yang dikasih 3 titik. Itu namanya as-sa'u al-musallasah, sa yang dikasih 3 titik. Sampai begitu detail ilmu kitab. Pusing gitu kalau nggak belajar dari dasar itu. Jadi adalah istilah muhmalah yang tidak dikasih titik. Misalnya gini, as-sinu al-muhmalah, huruf sin yang tidak dikasih titik. Ada lagi as-sinu al-musallasah, huruf sin yang dikasih titik. Maksudnya apa? Sin gede. Ya itu nanti juga akan paham. Kalau sekarang mungkin punya. Wala yuhmila dan janganlah mengabaikan, mengosongkan. Al-istighala menyibukkan diri bihi dengan itu ilmu hadis tuh. Jangan sampai kosong banget ilmu hadis tuh. Karena orang sebelah itu debat pakai hadis. Nah kita nggak punya hadis lemah. Dibilang doif lah, bid'ah. Ya emang kita nggak punya hadis. Repotnya kan di situ. Ilmu Fatihah aja kalau dikorek hadisnya banyak banget itu. Baca Fatihah kalau dikorek hadisnya banyak. Jadi dengan adanya ilmu hadis orang bisa mengetahui lafaz mana yang benar dan salah. Quran benar atau salah hurufnya diketahui dari hadis. Jadi dalam istilah ilmu hadis itu penolong Quran. Al-Quran lebih banyak membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Quran. Jadi hadis itu menunjang Quran, bukan cuma menafsirkan tapi wa bi ulumihi dan juga dengan ilmu-ilmu hadis. Nah ini yang tadi saya bilang, di depan dikatakan belajar hadis, tapi di sini dikatakan dan ilmu-ilmu hadis. Ya kan hadis-hadis juga beda ternyata. Jadi ada hadis, ada ilmu hadis. Kalau hadis ya kita hafalin tuh an-nazafatu minal iman, utlubul ilma walau bisin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu namanya hadis. Ya cuma ngapal, tapi kalau ada ilmu hadis itu dalam.
Sulit itu. Orang yang jago ilmu hadis pasti jago debat. Pasti jago debat. Bawaannya mau debat mulu. Wan nazri, dan hendaklah itu melihat, memperhatikan fi isnadihi. Nah, ini penting. Perhatian bahasin terhadap hadis ini luar biasa. Jangan dianggap sepele. Fi isnadihi, hendaklah seseorang santri memperhatikan sanad hadis. Sanad itu apa? Mata rantai. Jadi mata rantai hadis. Apakah hadis itu sahih, dhaif, maudhu, matruk? Bisa dikatakan Syekh Hasyim Asy'ari ini memang pemerhati hadis ya. Wa ahkami, dan hukum-hukum hadis. Barusan di awal disebutin ilmu hadis panjang, ini ada sanad. An ini, itu namanya sanad. Wa ahkamihi, apakah dhaif, apakah sahih, apakah hasan, apakah matruk, apakah maudhu, itu namanya hukum. Panjang lagi tuh. Wa fawaidihi, dan buah ilmu hadis ada. Maksudnya fawaid itu buah manfaat. Wa lughatihi, dan bahasa hadis. Bahasa hadis kan Arab doang, Ustaz. Ada siapa bahasa hadis hanya bahasa Arab? Emang bahasa ilmu hadis Arab, tapi Arab itu terdiri dari berbagai suku. Bahkan di Al-Qur'an itu enggak kurang dari 7 bahasa. Al-Qur'an bahasanya apa? Arab, tapi tidak kurang dari 7 bahasa suku. Jadi ada bahasa-bahasa Quran yang tidak diketahui oleh orang Quraisy. Sampai orang Quraisy nanya, ini mananya apa ya Nabi? Padahal orang Arab. Sahabat Nabi nanya sama Nabi, ini mananya apa? Itu berarti bukan lugotnya dia. Misalnya Jawa sama Sunda. Atos sama entos kan beda. Kata orang Jawa, atos tadi apaan? Kata orang Sunda. Kalau kita belajar misalnya tafsir ya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, itu nanti disebutin tuh. Ini bahasa apa? Ini bahasa Quraisy, ini bahasa Hawazin. Wa tawarikhihi, dan juga sejarah hadis. Sejarah hadis itu maksudnya orang-orang yang meriwayatkan lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, ketemu siapa pada tahun berapa. Itu panjang sekali tuh. Hebat nggak kira-kira? Baru 3 baris dalam dengarnya. Dikit lagi penutup. Udah 1 jam. Wayatani, dan hendaklah memperhatikan, wayataninya, dan hendaklah memperhatikan itu si santri awalan, pertama kali. Memperhatikan, menghafal, mempelajari pertama kali bi Sahihil Bukhari, kitab sahih. Enggak ada lagi dah. Kitab suci kedua setelah Al-Qur'an. Bukan Bukhari ngarang kitab suci, bukan. Ini ya ilmu hadis, dan sudah disaring hanya hadis sahih, hanya hadis. Tapi beliau juga punya kitab yang di bawah derajat hadis sahih. Jadi Imam Bukhari itu dulu pertama. Wa Muslimin, dan Imam ya, itu yang kalau mau gampang 2 ini Bukhari dan Muslim, kalau mau gampang ada dalam kitab Kitab Riyadus Shalihin, itu dimiliki satu-satunya kitab dalam Islam yang dimiliki oleh pendeta-pendeta di Vatikan. Vatikan di Roma itu punya kitab Riyadus Shalihin, wajib itu. Jadi mereka ada kajian bulanan mengaji kitab Riyadus Shalihin. Itu yang bilang mantan pastor, mantan orang yang pernah dididik di sana. Itu wajib kitab Riyadus Shalihin. Jadi Bukhari dan Muslim itu benteng Islam. Untuk menghancurkan Islam itu mereka harus tahu sendi-sendinya dalam kitab Riyadus. Hebat nggak? Pastor belajar kitab Riyadus, kita belajar apaan? Ngegame mulu. Tuh, jadi belajarlah yang pertama kitab Bukhari dan Muslim, yang paling gampang terangkum dalam Riyadus Shalihin, paling gampang itu. Makanya kitab itu sangat fenomenal. Summa baqiyatul kutub al-usul mutama wallahu alam bis-shawab. Dapat menanya apa? Apakah hadis itu sampai Quran? Kalau Quran kan ada asbabun nuzul. Kalau hadis itu apa dengan sebab-sebab turunnya? Ada. Kalau Quran namanya asbabun nuzul, sebab turunnya. Kalau hadis namanya asbabul wurud,
sebab-sebab terjadinya hadis. Wurud itu periwayatan. Jadi misalnya ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam, berarti setuju. Ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi protes, berarti protesnya Nabi sebab dari perlakuan sahabat. Itu namanya asbabul wurud, sebab-sebab wurud hadis. Apa? Nanya. Awib, sini. Ntar dulu. Itu sambil ngopi aja kali ini. Nggak lagi ya? Apa lagi? Apakah apabila seorang istri Apakah apabila seorang istri bila sudah tidak suka bisa dibilang zina bila kita berhubungan? Enggak. Istri itu nggak bisa. Istri biar dia ngomong cerai 1000 kali tetap milik kita. Kalau kita yang bilang baru zina. Itu kehebatan suami. Bini bilang nih cerai tiap hari tiap jam ngomong. Nggak bisa. Istri itu ya apa nih? Ada istilah gini. Pernah dengar nggak istilah Ali Al-Batul? Pernah dengar nggak? Ali Al-Batul pernah dengar nggak istilah? Ba'lu Al-Ba'al, Ba'luha Ali. Ba'lun itu suami, tapi bermakna sayyid. Jadi suami itu adalah sayyid. Suami itu adalah rajanya istri. Jadi nggak ada istri kagak mau terus kita pakai terus bilang perkosa, nggak ada. Tapi kalau kita bilang gini, balik lu dengan niat dalam hati cerai, maka zina. Harus ada rujuk. Apalagi kalau sampai bilang cerai. Maka untuk berhubungan dengan istri harus ngomong, saya rujuk kepada kamu. 2 kali begitu. Yang ketiganya ngomong cerai, maka mesti berpisah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau bini yang bilang paksa aja udah nggak apa-apa, kita juga diam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa lana innaka sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.